lewat Departemen Kebudayaan untuk memberikan referensi ke sekolah-sekolah bahwasanya di tiap olahraga nantinya akan ada mereka mengajarkan tentang olahraga tradisional. Sekolah itu kalau yang ACC dari Departemen Kebudayaan ya udah nggak bisa nolak. Yayasan Komunitas Warga Tegal itu sudah yayasan. Oh, sudah jadi yayasan. Sudah jadi yayasan berbadan hukum. Sekarang pun anggotanya sudah sampai sekitar 60.000 lebih. Selamat datang di channel Uma Entertainment. Dan malam ini spesial banget kita kedatangan Ibu Retno. Halo. Bu Retno nih. Ya, Bu Retno sekarang hari ini, tahun ini, bulan ini lagi sibuk apa? Saya sih bisa dibilang sibuk juga nggak sibuk. Biasa aja ya? Biasa aja, tapi dibilang nggak sibuk. Nyatanya sibuk. Nyatanya sibuk. Sampai dibilang lah kamu delay. Oh gitu. nggak ada capeknya ya istilahnya ya. Betul. Jadi banyak kegiatan. Bisa di sebutin satu-satu apa aja sibuknya iya, coba. jadi kalau saya di kegiatan sosial di komunitas itu saya bergerak di Komunitas Warga Tegal. Komunitas Warga Tegal. Iya. Kita punya RP3A juga, Relawan Peduli Pendidikan Perempuan dan Anak. Wah. Mitra dari BKKBN. Oh, berarti itu binaan BKKBN ya? Betul. Terus apa lagi? Punya YouTube juga. Konten. Iya, kamu bikin konten juga. Iya, betul. Aktif di beberapa kampus juga. Iya, untuk kan banyak pembuatan film-film pendek. Kurang lebih 10 tuh, jari saya sampai kehabisan tuh. Belajar bocah cilik, belajar bocah nom. Iya benar, karena kadang anak-anak sekarang tuh padahal ilmunya cuma segitu tapi tengil ya Bu. Iya sih, mereka kalau tengil menurut saya sih enggak ya? Oh, bolehlah mereka tengil. Boleh, karena ketengilan mereka itu nanti akan membuat mereka itu merasa bertanggung jawab dengan ucapan mereka, sehingga mereka nanti akan lebih bertanggung jawab lagi mencari sesuatu yang ini saya ngomong ini harus bertanggung jawab dengan ini seperti itu. Tuh, berarti boleh Anda tengil asal Anda tahu tengilnya apa dan tahu tentang ketengilan Anda. Iya, saya kan juga anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Dewan Kebudayaan. Ini relawan juga atau direkrut secara formal? Enggak, direkrut secara formal untuk menjadi anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Tegal, DKKT. Terus saya itu membidangi olahraga tradisional. Olahraga tradisional itu apa? Misalkan? Ya misalnya sodor, asti, bentengan. Loh, itu cara pelestariannya gimana Bu? Saya sampai detik ini belum pernah ketemu cara lagi. Pelestariannya, nah Dewan Kebudayaan itu kan berarti dilantik 1 tahun yang lalu, 2020. Masa baktinya berapa tahun? 5? Masih belum ini kan. Jalan aja dulu Jalan berarti aja dulu ya. Dan kami membidangi masing-masing ada ritus manuskrip, terus apa ya istilahnya, cerita-cerita tradisional juga. Semuanya nanti kami rangkum di bagian legenda di bagian masing-masing. Kalau lihat FB saya, mungkin saya sering naik puncak hanya untuk mencari sosok kayak Napaktilas, Sunan Amangkurat. Hanya untuk menelusuri itu kita harus naik puncak. Anda sendirian? Sama timnya. Ada Mas Baidi, ada. Sama tim sama Mas Baidi. Berapa orang timnya? 3-4 orang? Kalau timnya sih Mas Baidi sih timnya banyak banget. Cuman di Dewan Kebudayaan beliau punya anak buah sekitar 4 lah. Kalau di Dewan Kebudayaannya sendiri. Berarti pada saat penelusuran itu Anda didampingi laki-laki berapa? 4 orang, 5 orang? Iya, kadang-kala siapa yang mau ikut, ayo ikut gitu. Aja, gitu iya. Ya. Tadi misalkan kayak mainan-mainan olahraga itu, gobak sodor dan sebagainya. Itu pelestariannya gimana, Bu? Kami sementara ini memprogramkan program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendeknya itu kami masuk di sekolah-sekolah. Bahwasanya kalau olahraga, perkenalkanlah olahraga tradisional bangsa kita, olahraga tradisional masyarakat kita. Ya, jadi olahraga-olahraga yang tradisional, memang olahraga tradisional itu kan
jujur kalau dipikirkan itu apa ya, mengasah otak juga. Iya, strategi kerjasama, kerjasama iya, tim. benar-benar. Iya, karena anak sekarang kan bermainnya di gadget. Ya itu jempolnya yang gede akhirnya ya. Nah, kami menghimbau lewat Departemen Kebudayaan untuk memberikan referensi ke sekolah-sekolah bahwasanya di tiap olahraga nantinya akan ada mereka mengajarkan tentang olahraga tradisional. Respon dari sekolah gimana? Baik. Sekolah itu kalau yang ACC dari Departemen Kebudayaan ya udah nggak bisa nolak. nggak bisa nolak. Itu lebih ke arah takut ya, bukan nurut tapi takut ya. Aduh, ini gua nolak bahaya ini. Akhirnya, tapi sebetulnya kalau olahraga tradisional itu nggak murni apa ya, terlalu streng ya, karena olahraga tradisional itu santai dan penuh dengan permainan sebetulnya. Jadi benar-benar berarti bermain sambil berolahraga iya, ya. karena olahraga tradisional dan permainan tradisional hanya dipisahkan oleh selembar benang tipis. Apa itu? Benang merah lah itu. Sama intinya olahraga sama permainan. Oh iya. Cuman kalau olahraga biasanya olahraga tradisional itu biasanya sering dilombakan kayak gitu. Olahraga tradisional sering dilombakan. Iya. Kalau di tiap event olahraga. Tapi kalau permainan tradisional biasanya dilombakannya di permainan-permainan tradisional. Cuman ya nyambung lah ya, masih bisa gitu. nyambung. Iya betul. Iya itu anehnya permainan tradisional gitu ya, bercanda iya tapi olahraga iya gitu loh. Kalau permainan tradisional cuplak semua kayak gitu kan. Terus ini yang gobangan yang pakai itu. Betul. Tadi pelestariannya lewat sekolahan-sekolahan. Iya. Itu jangka pendeknya. Jangka pendek. Itu memang sudah mulai diterapkan sekarang, Bu? Mulai tahun ajaran baru karena ini sekolah kan Juli. Iya, karena sekolahan kan belum tatap muka secara penuh. Berarti surat pengarahan dan persetujuan udah deal ya? Iya, karena kita ketika dilantik itu berarti kita sudah ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Karena sudah harus menjalani tugas itu ya. Iya, dan dengan segala rinciannya kayak gitu. Berarti penting ini rincian ini. Iya betul penting, berarti biar kerjanya nggak ngaco kan. Iya. Kalau nggak ada rencana itu wow, ngasal ngabisin dana juga kan. Nah, nanti kalau misalkan udah deal nih, Bu, ini oke olahraga tradisional. Anda yakin anak-anak sekarang tertarik? Insya Allah bagaimana cara kita penyampaiannya tentang olahraga tradisional, kalaupun nanti dilombakan, sekolahan ini akan lebih intens untuk nanti ini mau lomba itu di dalam rangka hari apa hari anak hari apa mau ada lomba ini, nanti kan sekolahan giat-giat lomba-lomba ya. Iya. Berarti misalkan pekan olahraga daerah cabang Gobak Sodor gitu. Iya. Kayaknya saya belum pernah dengar nggak lo? Enggak ya? Seru nih beneran. Iya, betul. Gue baru tahu nih bahwa ada istilahnya pelestarian budaya masuk ke formal nanti dilombakan. Ini hadiahnya harus gede ini. Minimal motor hibrid itu. Sertifikat yang penting. Ya. Jadi, apa ya? Jarang sekali. Ya semoga nanti tahun depan atau 3 bulan ke depan kondisi corona sudah benar-benar hilang. Jadi pertemuan dan kerumunan itu sudah boleh, Bu ya? Boleh. Jadi nanti dilombakan seru, kalau bisa tradisional semua. Karena anak-anak kita itu lebih kenal main basket. Iya, betul. Terus baseball. Padahal itu kasti kan? Kita kasti namanya. Tapi kalian kenanya baseball di India. Baseball sama softball. Iya kan? Kita kasti, men. Terus apa lagi ya yang dari Scooby-Doo. Tuh, padahal kita kan punya perlombaan sendiri kayak tadi Gobak Sodor, terus apa Bu yang tadi itu apa? Cuplak subang ya itu. Terus yang jaga benteng terus lari bentengan. itu juga itu kan? Iya betul. Bentengan juga tuh, keren tuh. Jadi ya kebudayaan itu. Oh, tapi jangan cuma khusus membidangi olahraga tradisional. Iya, betul. Berarti bagian-bagian lain juga sudah ada orangnya masing-masing ya? Sudah ada masing-masing 14 ini bagian. 14 bagian? Iya, di Dewan Kebudayaan. Berarti diantaranya tadi olahraga, terus permainan, ritus tradisional, manuskrip yang tadi sejarah-sejarah tadi. Iya, terus tentang iptek, teknologi. Iptek kebudayaan. Iya. Jadi yang kaitannya sama masih berkaitan dengan istilahnya apa ya? Masa lalunya Indonesia. Iya betul. Kayak sejarah-sejarah tadi ya. Iya, biar anak
cucu kita itu nggak akan lupa. Siapa sih Indonesia, dari mana sih asalnya? Iya, gitu. betul. Jadi awalnya seperti apa, bagaimana sekarang sudah semakin hilang. Jadi kamu sebagai anak muda ya harus, iya dong, ini dipelihara dong. Nanti kalau kita nggak repot memeliharanya, kita sebenarnya gampang Bu. Ini format yang sering saya lihat ya. Orang Indonesia bakalan ribut, bakalan ramai kalau bahasa ini sudah diklaim. Iya, diklaim sama Malaysia. Coba aja. betul. Pasti orang Indonesia rame. Misalkan Malaysia akan mendaftarkan ke Dinas Kebudayaan PBB tentang Gobak Sodor. Baru tuh orang Indonesia rame. Iya. Hei Malaysia, kurang ajar kalian. Itu punya kami. Pasti. Tapi begitu sekarang santai saja. Kalian nggak ada yang peduli. Jadi orang-orang seperti Bu Retno ini yang harus kita budayakan, harus kita kembangkan, harus kita jaga, dan harus ada regenerasinya ya Bu ya? Harus ada regenerasinya, karena di bawahnya saya, walaupun saya kecil tapi saya memimpin. Oke. Di bawahnya itu Ada yang muda-muda? anak-anak muda. Mereka tertarik juga? Iya, mereka siap mendukung tentang pelestarian kebudayaan olahraga tradisional itu sendiri. Berarti masih tetap mendidik sama mencari bahwa ada anak-anak muda yang siap untuk mendapatkan tugas estafet ini ya? Iya, betul. Kemarin saja ketika Hari Tari Dunia, kami dari Dewan Kebudayaan mengadakan bekerja sama dengan Dewan Kesenian Kabupaten Tegal, TKT. Okay. Itu saja luar biasa, flash mobnya banyak yang ngikutin. Iya. Rame banget kemarin Hari Tari Dunia. Hari Teater Dunia, HTDU juga rame banget. Makanya sekarang di Gedung Rakyat sendiri, di basecamp kami sendiri, sekretariatnya di Gedung Rakyat itu tiada hari tanpa sepi. Rame terus ya? Iya, ada kegiatan terus. Oke. Berarti harusnya untuk itu harusnya hal-hal yang tadi berkaitan dengan kebudayaan, kesenian harusnya tidak bisa hilang ya Bu ya? Kalau jangan pernah hilang. Iya, karena di situ nanti akan jadi pusat pelatihan tari tradisional juga. Oh di situ? Iya, kemarin waktu H-2 Lebaran kami memanggil Bu Safitri, salah satu legendaris tari topeng Endel. Oh yes. Ya, yang saya tahu. Soalnya teman saya yang kemarin itu sempat belajar tari Endel, tari topeng juga, kan ada 12. sama Bu Safitri itu. Iya, betul. Usianya? Bu Safitri usianya 103. Wow. 93 apa 103 kemarin. Sekitar itu ya? Iya, sekitar berarti itu. Sudah senior sekali ya Bu? Senior sekali. Beliaunya ketika kemarin ke sana didampingi dua anaknya yang juga melestarikan itu. Oke. Ingatan beliau sudah mulai agak berkurang juga sih. Tapi ilmunya udah turun ya ke anaknya ya, untungnya ya. Anaknya duduk di depan, dia minta iklik-iklik. Kayak bisa nesopian nang kanan ke sana ke depan lagi. Jadi Oke. Orang-orang seperti ini malah kadang-kala dilupakan oleh pemerintah daerah nuwun sewu. Ya betul. Iya ini istilahnya sekedar mengingatkan. Jadi kadang orang Indonesia, pemerintahan, entah itu daerah, entah itu pusat, lebih memikirkan sesuatu yang bernilai, nilai angka maksudnya. Nominal. Iya, maksudnya kalau manusia ini kan juga bernilai. Malah kalau menurut saya justru manusianya ini yang harus dijaga. Betul. Karena ilmunya kalau ini belum diturunkan, terus beliaunya sudah nggak ada. Hilang sudah. Gimana gitu loh. Musnah sih. Iya. Nah, tadi berarti awalnya KWT dulu ya, Bu? Saya terjun pertama itu di seni. Seni nari, apa? Oh, nari. Puisi, teater. Anda menguasai berapa tari? Kalau tari-tari zaman kuna, saya itu anak buahnya Bagong Kussudiardja. Wow. Saya lebih mengacu ke Bagong Kussudiardja. Kalau sekedar tarik merak, tari kijang, tari Wira Pertiwi, pergiwo pergiwati, tari-tari tradisional yang gambyong ada apa, saya bisa lah. Oke. Basic-basicnya udah paham lah, apalah ya. Berarti dari tari itu lari ke? Tari, seiring dengan tari saya juga sering ngikutin waktu kecil ya, ngikutin lomba puisi juga, karena bapak waktu kecil kan saya belum SD aja sudah itu ngelesin tari di Wisma Teksin dulu kan ada tari karawitan ada apa. Nah, terus puisi-puisinya sering dimuat di koran Akhirnya saya suka bikin puisi. Saya udah punya antologi buku
puisi bersama, 11 buku ada. Mungkin nggak tertarik masuk partai? Saya jujur kurang suka di politik karena politik itu licik penuh intrik. Wow, licik penuh intrik. Iya benar. Ini. Karena apa? Saya pernah ditarik untuk menjadi caleg, calon legislatif. Cuman saya jujur saya kurang mau. Mereka menarik saya mungkin karena follower saya banyak, di FB banyak. Iya betul. Saya memang orangnya sering berusukan iya, gitu betul. Tapi saya memang jujur kurang suka di politik. Saya lebih suka di panwasnya daripada panwasnya aja ya. Enggak berarti waktu mereka itu dari partai ngajak Anda diiming-imingin apa? Nanti Anda jadi satu pengurus. Kalau Anda sudah Anda kan berjiwa sosial tinggi nih. Kalau Anda sudah ada di legislatif, Anda bisa kok menyalurkan, tetap menjalankan itu. Iya, inspirasi Anda di sana kurang, di sana Anda lihat kan daerah-daerah yang bisa lebih membantu, lebih membantu. Tetapi secara fakta secara faktanya itu ketika kita sudah duduk di legislatif mewakili sebuah partai, bukan barlen, ada ketentuan-ketentuan dari partai yang harus dijalankan. Ini yang nggak bisa kita semau gue. Saya di sana. Asal jalan ngaco ya Bu ya. Bisa. Ketentuan-ketentuan dari partai pasti ada. Punya yayasan nggak sih Bu? Yayasan Komunitas Warga Tegal itu sudah yayasan. Oh sudah jadi yayasan. Sudah jadi yayasan berbadan hukum. Yayasan komunitas. Oh saya baru tahu ini. Dia nggak cerita lagi. Saya pikir ini cuma apa ya? Saya komunitas biasa gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi awalnya itu Komunitas Warga Tegal itu mereka yang ada di grup FB. Nah, tahun 2009 grup FB ini kayaknya merebak nih, banyak melakukan sosial banyak anggotanya karena sekarang pun anggotanya sudah sampai sekitar 60.000 lebih. 60.000? Iya. Nah, setelah itu tahun 2009 itu akhirnya sama Mas Igo pendiri grup FB Komunitas KWT itu Mas Igo ini ingin melegalitaskan Komunitas Warga Tegal. Akhirnya di Komunitas Warga Tegal sendiri bersama Mas Igo ada apa? Dilegalkan. Jadi yayasan. Resmi jadi yayasan sosial. Di KWT khusus megang apa bagian apanya? Saya kalau mereka bilang saya di humas karena ketika ada sesuatu hal berarti urusan saya. Langsung ketemu masyarakat gitu ya. Masyarakat sama penggede. Barangkali kita butuh sesuatu, lobby. Barangkali butuh proposal, kita lobby ke sana. Keren ini, beneran. Jadi karena sudah berbentuk yayasan, berarti kan suatu saat bisa bikin semacam acara besar yang bertema sosial, melibatkan orang-orang besar juga ya Bu ya. Iya. Tahun kemarin terakhir event apa bikin apa? Terakhir acara besarnya sebelum corona, itu HBH. Ya halal bihalal. Bukan. Milad. Oh milad, oke. Di ACW. Waktu HBH itu berarti kita panggil bupati. Bupatinya datang. Iya, kita panggil dari orang-orang penting kayak Direktur Mitra Siaga, kita sering kerjasama. Ketika ada sesuatu, Mitra Siaga pasti akan memberikan donasinya. Wow, banget ya. Jadi setiap tahun kita mengadakan bagi takjil juga di Mitra Siaga, salah satu sasaran kami. Nah, kalau misalkan tadi kayak yayasan-yayasan itu sudah ada kegiatan-kegiatannya yang positif, takjil dan lain sebagainya, berarti ada donatur tetapnya Bu? Donatur tetap nggak ada. Ketika kita bikin acara, kita list donatur. Besok mau ada acara hari Senin bedah rumah misalkan. Gitu ya. Ada bedah rumah mau yang dibantu, kita list bedah rumah untuk rumah Pak Sukron umpamanya nanti. Membutuhkan berapa? Iya, membutuhkan sekian, nanti para donatur akan bergede-gede. Gitu. Tapi ada juga yang tetap sebagai donatur dan mereka yang tetap berdonasi di Komunitas Warga Tegal itu nanti kita salurkan lewat program APL. APL itu apresiasi pekerja lansia. Kami membantu para lansia yang usianya itu di atas 60 tahun, tapi mereka masih produktif untuk menghidupi dirinya sendiri. Berarti dibantu permodalannya. Oh, permodalannya. Iya. Berarti dilihat dia punya usaha enggak gitu. Iya. Kalau yang enggak punya usaha gimana, Bu? Enggak. Kita misalkan carinya yang produktif. Oh gitu. Iya. Kalau dia cuma misalkan buruh cuci, buruh itu enggak. Itu nanti ikutnya program kaum duafa, SEP.
ada Sedekah program. Emen Berkah. Oh, berarti ada program lain ya? Ada program tapi tetap lain dibantu itu, ya? Tetap dibantu. Berarti targetnya adalah 60 tahun ke atas? Iya, kalau APL. Oke. Kalau duafa Semua? berapapun usianya. Jadi dilihat dia beneran disurvei dulu ya berarti Iya, orangnya ya? iya. Biasanya laporan dari anggota, Bu, ada orang yang kasihan sekali kayak gitu kan. Iya, iya. Alamatnya sini nanti kami ke Bisa. sana. Oke. Oke lah, ini bisa kita ACC untuk dibantu seperti itu. Iya, saya udah sering dengar salah satu komunitas terbesar dan terlama itu kan KWT. Iya, betul. Terus ada Pecahan-pecahan ya dari KWT. komunitas-komunitas lain. Kalau yang itu nggak tahu ya, udah yayasan atau belum nggak tahu ya Bu ya? Atau gimana? Ada yang udah yayasan, SLKT udah yayasan, SLKT GST udah yayasan. Yang saya tahu sih SLKT, GST sama KWT. Nah, itu karena sudah beryayasan semua, kerjanya di sosial semua, kalau bisa bersaing ya Bu? Enggak, kita malah saling membantu. Enggak, maksudnya saingannya KWT bulan ini bagi takjil 1.000 nih, masa SLKT cuma 100 gitu kan, bersaingnya kan positif Bu, Iya, ya kan? betul. Jadi yang tadinya duafa dapet cuma ngasih duafa 100 orang, karena 3 yayasan ini bergerak semua, duafanya jadi 1.000 tuh kena Iya. semua. Cuman kalau GST sendiri lebih bergerak di ini. Oh iya, satu lagi ada yayasan Tegal Peduli ya Mas Adi. Iya, ada yayasan Tegal Peduli ya. Oke. Bergeraknya itu beda-beda. Oke. Kalau KWT memang bergeraknya di semua lini, KWT bergerak. Kalau di GST biasanya khusus untuk kesehatan, mereka akan membantu orang yang sakit dengan gratis mobilnya, akomodasinya dibawa ke Karyadi atau dibawa ke Margono atau terus kalau di GST sendiri kalau di Tegal Peduli itu pendampingan pasiennya. Jadi kita dijagain. Iya. Sampai selesai prosesnya. Iya, betul. Urusannya sampai selesai. Nanti KWT membantu tentang perizinan, terus ini harus dilaporkan ke TKSK, harus digini. Nah, setelah terpantau oleh TKSK desa ada apa, KWT sudah natani, nanti biasanya dari Tegal Peduli akan memberikan akomodasi ini nanti untuk di sana, untuk makan, untuk apa, ini untuk pasiennya kayak berarti gitu. berkaitan ya sebenarnya ya yayasan-yayasan ini ya. Betul. Keren nih, saya baru tahu nih. Iya. Ya. Jadi ketika di komunitas warga Tegal ada pasien yang parah kayak gitu ya. Langsung tahu ya, oh ini harus menghubungi ini. Iya, nanti kita hubungi ambulansnya dari GST gitu. Nanti kita menghubungi Tegal Peduli, Mas ini ada kayak gini sudah terpantau, nanti jenengan tinggal pendampingan saja dari Tegal Peduli biasanya seperti itu. Kebalikan juga dengan GST, ketika GST ditelepon secara langsung oleh masyarakat, Mas saya warga nggak mampu butuh bantuan untuk diantar ke sini nanti biasanya GST langsung ini barangkali bisa dibukakan list donasi untuk nanti KWT buka list donasi nanti Tegal Peduli juga kadang-kadang buka list donasi nanti berhubungan lagi nanti Tegal Peduli yang pendampingnya lagi. Nanti ini harusnya kalau ada yayasan seperti ini di Kabupaten Tegal khususnya nggak ada orang susah harusnya ya, karena orang susahnya terlalu banyak. Sehingga tangan kami pun tidak bisa menjangkau. Atau harus bikin yayasan lagi ya? Enggak sih, sebetulnya ketika para anggota, karena GST pun anggotanya banyak, SLKT anggotanya banyak. Ketika mereka nggak usah banyak-banyak, 1 bulan 1.000 saja, 1.000 kali 60.000, udah berapa itu? Oh banyak ya? Iya. Iya harus ada kesadaran dari anggota sebetulnya. Iya, dan saya tadi mikirnya gitu. Karena misal kayak tadi 4 yayasan masing-masing punya concernnya di bidang masing-masing, tapi saling berkaitan. Harusnya misalkan di satu daerah ada orang sakit, jangan sampai keteteran. Misalkan itu ibu A 3 bulan udah keteter tuh di rumah sendirian, janda miskin, kok nggak ada yang ngurusin. Harusnya itu tidak terjadi, dan pemerintah daerah juga seharusnya terbantu ya Bu ya ini ya. Karena kami juga bergerak berdasarkan laporan dari anggota. Iya betul. Karena anggota kami kan di pelosok-pelosok. Di mana-mana itu intel tadi. Nanti kalau ada laporan dari anggota, Bu di sini ada kayak gini, nanti kami bergerak ke situ. Kalau dari pemerintah sendiri, support apa sih? Kalau dari pemerintah, kalau kami melaporkan ke TKSK, nanti TKSK hubungannya dengan Dinsos, Dinsos reketek, terus survei
TKP memang perlu dibantu, nanti dari Dinsos memang menggampangkan, nggak nutup-nutupi lah, menggampangkan. Begitu juga dengan kalau ada orang yang difabel atau apa, nanti kita tinggal laporan sama TKSK setempat dia difabelnya, nanti TKSK-nya nata ke Dinsosnya, nanti dapat bantuan alat. Wah, ini keren nih, berarti nanti bro nanti ditulis ya kontak personnya, jadi nanti paling nggak dari video ini masyarakat tahu bahwa ketika Anda atau saudara Anda atau tetangga Anda lagi susah, nggak ada duit, hidup sendirian, terus lagi butuh bantuan, bukannya duduk terus putus asa terus bunuh diri, tapi bisa ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, pasti membantu Anda gitu. Nanti minta nomor kontak personnya ya Bu ya. Gini, karena kegiatan yang sebanyak ini, Ibu pernah nggak suatu hari mikirnya gini, kok gue sibuk yang ngurusin orang lain? Nggak pernah. Setiap saya bangun tidur, yang ada di otak saya, hari ini apa ya kebaikannya harus saya lakukan, seperti itu. Nanti biasa kalau suami itu selalu mengizinkan saya balik bengi, dia bilang, usah bengi, esok sih. Tuh, salah satu tuh. Yang penting memang saya bergerak di sesuatu yang positif. Jalur yang baik, yang benar gitu ya. Benar, ya. Jadi pokoknya intinya suami saya mintanya itu ketika saya berkegiatan, berarti pagi itu seluruh urusan pekerjaan rumah tangga selesai semua. Itu syaratnya. Anda berarti sehari ngabisin berapa jam berkegiatan? Saya 20 jam ada? Enggak sih, kalau berarti sekitar jam 8 ya saya mulai kegiatan. Mulai start jam 8 pagi? Biasanya rata-ratanya sampai jam 12, pulang ke rumah saya mek-mek pegawaian dulu. Beresin rumah, tidur, paginya diterusin sampai selesai, nanti paginya saya ngomong sama suami, Mas, agenda saya jam sekian di sini, jam sekian di sini, jam sekian di sini gitu. Nanti tanggung jawab saya tentang izin saya upload di Facebook. Makanya Facebook Retno Kusrini satu hari bisa ngupload sampai 6 uploadan. Aktif ya? Iya. Berarti biar suami bisa ngecek juga ya? Untuk tanggung jawab. Tanggung jawab. Anak-anak juga bisa ngecek ya? Iya betul. Di Facebook ya? Tapi Facebook sendiri itu kalau menurut saya ada segi positifnya juga sih. Segi positifnya itu bukannya kita ria. Kadang kan ada omong, loh kegiatan KKB di-upload. Itu bentuk tanggung jawab saya. Karena masyarakat tahu saya itu jarang di rumah. Berarti ini yang mereka lakukan, ini yang dia lakukan gitu. Seperti itu. Dan banyak orang akhirnya tahu, kegiatannya ini kayak gitu. Ketika mereka istilahnya berburuk sangka tentang saya, sesuatu yang berbau kurang baik, itu ketika di kalangan istilahnya kalangan umum itu terciumnya akan cepat sekali. Dan selama ini saya murni bener lurus, nggak pernah tercium. Berat mana main korek, nggak pernah. Artinya kan selama ini konsisten, baik, benar sesuai dengan jalur kan gitu. Dukanya kita itu kalau membantu orang yang memang lagi bener-bener urgent nih, butuh banget. Terus dianya nggak punya KTP, nggak punya kakak, terus dianya di situ, tapi alamatnya bukan orang situ. Ini yang butuh perjuangan banget dan butuh karena ngurus segala sesuatunya di Dukcapil ada apa kan ribet banget ya. Nah ini yang kita susah ini akhirnya kita harus saling gebrak meja, tolong kalau bisa ditulungi, gawe surat sementara baik, bisa ditangani akhirnya seperti itu. Saya kaget nih, kok ada ya warga yang nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga? Masih sangat banyak sekali. Masih ada? Di Kabupaten Kota Tegal ini sendiri masih banyak sekali warga yang seperti itu. Dan rata-rata lansia-lansia pun mereka tidak punya KTP. Berarti harus bikin komunitas lagi nih, komunitas ngurusin KTP dan kartu keluarga ini kayaknya bro. Ini TKSK ini saya acungin jempol sama TKSK karena TKSK ini betul-betul membantu kami dari komunitas ketika sudah ada laporan ini ada kayak gini Mbak TKSK, Mas TKSK. Nanti TKSK itu memang yang bergerak karena TKSK ini kan di bawah Dinsos. Nah, sekarang ada fasilitator TKSK. Ini yang membantu kerjain TKSK juga. Tadi yang surat-surat tadi? Iya. Bisa? Nanti kita kerjasamanya sama di Dukcapil, sama kesana. Nah, terakhir kalau kita mentok, paling kita langsung ngadep ke atasan yang nomor 1. Bu,
ini kayak minta gini, tolong gini. langsung. Iya, kayak bikinin kasus, surat sakti aja langsung lah. Kayak kasus yang di sini, yang di Debong Kimpling waktu itu Mas Busapa itu saya Kenapa sempat itu lupa. ya? Dia anaknya terbelakangan mental, tapi apa ya, tukang becak. Orang tuanya udah renta banget, sakit-sakitan, nggak bisa jalan. Rumahnya udah bukan rumah itu. layak banget. Akhirnya karena udah ngomong sama pihak kelurahan ada susah juga ininya, akhirnya kita tembus langsung sama Pak Yon. Oh, langsung. Ya. Pak Yon langsung datang, langsung ngurusin ini Dinkes bikin ini. Bedah rumah. Ya bedah rumah. Sampai akhirnya dapat kursi roda, ada apa seperti itu. Diselamatkan akhirnya ya. Harus gitu seperti ini. Kalau udah mentok, benar-benar mentok, saya kepingin ketemu ini. Kita kasih surat, kita kasih ini seperti itu. Nah, itu himbauan juga tuh. KTP sama kartu keluarga, bro, tolong gitu ya. Data diri. Nah, ini sepele, tapi kalau ada urgent yang seperti ini bahaya. Jadi kayak apa ya? Anda sudah sakit parah, istilahnya nyawanya udah di sini, masa nunggu KTP sih 2 hari gitu kan? Ini kan bahaya. Walaupun tadi ada jalan-jalan pintas ya, misalkan cuma untuk surat keterangan, surat jalan udah biar cepet, formal-formal yang seperti tadi bisa diambil jalan singkatnya. Tapi ya kalau ada kan lebih baik, lebih cepat. Bansos gitu. aja kemarin ribut kan, bisa dinyori bansos. Karena nggak ada surat-suratnya ya, itu, oke. Nah, silakan Bu, pesen untuk teman-teman anak muda atau yang seusia atau orang-orang yang benar-benar membutuhkan atau ingin bergabung di KWT atau seperti apa, silakan. Bagi kalian, terutama anak-anak muda dan generasi yang akan menjadi muda, kenapa tidak kita harus selalu berpikiran positif? Harus selalu berpikiran positif thinking kepada semua orang. Dan tidak usah menyalahkan orang lain, tapi bagaimana diri kita pribadi merasa kita harus kayak gitu, harus bisa berbuat baik. Dengan diri kita punya prinsip kita harus berbuat baik dulu, orang lain akan melihat kita dan orang lain akan terinspirasi oleh kita tentang perbuatan baik tersebut. Iya, tetap berbuat baik walaupun orang lain tidak berbuat baik. Karena bagaimanapun orang yang berbuat baik adalah orang baik, jadi nggak perlu nunggu orang lain berbuat baik gitu ya. Thank you.